kami dari kelompok 6 presentasi klasifikasi makhluk hidup. Keanekaragam makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Tahapan klasifikasi. Tahapan yang dilakukan Linnaeus identifikasi ciri-ciri makhluk hidup, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Apabila Ayo lanjutin. Absen 29, siapa yang baca? klasifikasi makhluk hidup. Urutan takson dalam klasifikasi contoh soal. Buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Penyelesaian kingdom sama dengan plante, phylum sama dengan spermatohita, kelas sama dengan Magnoliophyta, ordo sama dengan Magnoliales, famili sama dengan Magnoliaceae, genus sama dengan Michelia, spesies sama dengan Michelia cempaka. Manfaat klasifikasi: memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Absen 3. Perkembangan sistem klasifikasi. 1. Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel 1, uniseluler, yang tidak memiliki membran inti, prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Cyanobacteria. Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti eukariotik bersel tunggal dan multiselular. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan, protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Macam-macam protozoa: amoeba, euglena, paramecium. 3. Kingdom Fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki member inti dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplasts sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut mycelium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai
parasit dan berkembang biak dengan cara spora, simbiosis, mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak. Lumut kerak disebut juga sebagai tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tak bisa hidup. Contoh, Usnea. Ayo, siapa yang baca? Nazala. Kingdom Plantae, lumut, ciri-ciri memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut rizoid. Rizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. B. Berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan, metagenesis. Perkembangan sistem klasifikasi 4. Kingdom Plantae, tumbuhan paku, ciri-ciri memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. A. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indisium. B. Perkembangbiakan secara kawin dan tak kawin disebut pergiliran keturunan. Absen 27, siapa yang baca? Bila Kingdom Plantae, tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan biji terbuka. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah pohon berakar tunggang. Daunnya terbentuk seperti jamur kecil, tebal atau tipis, lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung spora ngium. B. Tumbuhan biji tertutup. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tunggal daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindungi di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda. perkembangan sistem klasifikasi 5. Kingdom Animalia, vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kelompok vertebrata. Superkelas Pisces, contoh ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas. Kelas amfibia, contoh katak. Kelas reptilia, contoh buaya, kadal, penyu, ular. Kelas aves, contoh burung pipit, merpati, elang. Kelas mamalia, contoh gajah, singa, orangutan, kelelawar, lumba-lumba. Masalah Itu PPT-nya masih belum berubah ya? udah Di layarku masih absen 27 loh. Atau mungkin ada yang salah, bentar. udah berubah belum? Bentar coba. Masih belum, masih absen 27. Udah berubah belum?
Belum. Udah berubah belum? Belum. Absen 27. Sekarang itu yang kingdom plantae apa ya? Sekarang yang memerlukan oksigen untuk bernafas apa? Masih belum Sekarang udah berubah. belum. Masih belum berubah. Sekarang mau karena yang memerlukan oksigen untuk bernafas. Iya. Sebentar. Udah kok. Absen 28. Udah kan? Aku di tempatnya kamu masih belum berubah, aku pakai galerinya aku sendiri. Ya udah kalau misalkan masih belum berubah, coba pakai galeri masing-masing aja. Ya udah. Pakai absen galeri masing-masing. Absen 28 sudah. 1. Dapat bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Gerak hewan dan manusia mudah diamati. Gerak pada tumbuhan meliputi tumbuhan yang semula berbatang pendek, bertambah besar atau tinggi. Membengkoknya batang karena cahaya matahari, gerak membelitnya sulur tanaman kacang pada lanjaran. Memerlukan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan yang berfungsi. 1. Menghasilkan energi. 2. Pertumbuhan. 3. Menghasilkan sel-sel yang rusak. 4. Mempertahankan kelangsungan hidup. Memerlukan air. Semua makhluk hidup memerlukan air. Makhluk hidup di dalam tubuhnya 80% terdiri atas air. Tanaman memerlukan air agar tidak layu. Juga dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Manusia dan hewan memiliki indera. Tumbuhan memiliki kepekaan untuk menganggapi adanya rangsang dari luar. Sebagai contoh, 1. Putri malu akan menutupkan daunnya jika disentuh. Tumbuhan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses pembuahan butir serbuk atau serbuk sari menempel pada kepala putik membentuk bulu serbuk. 2. Inti vegetatif dan inti generatif berjalan ke arah mikropil, pintu kandung lembaga. Inti generatif membelah 2 inti sperma sampai di mikropil. Inti vegetatif mati. 1 inti sperma membuahi sel telur embrio. 1 inti sperma lain membuahi inti kandung lembaga endosperma, makanan cadangan bagi embrio. Karena pembuahannya berlangsung 2 kali, maka pembuahannya pada angiospermae disebut pembuahan ganda. Berkembang biak. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Ada 2 cara perkembangbiakan, generatif seksual dan vegetatif aseksual. Perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan adanya pertemuan antara sel kelamin jantan sperma dengan sel kelamin betina sel telur. Contoh pada capung. Perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkembangbiakan, terjadi pada tumbuhan tertentu, misal tanaman kunyit dan hewan rendah. Tumbuhan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses pembuahan. Butir serbuk sari menempel pada kepala putik, membentuk bulu serbuk. 2 inti
inti vegetatif dan inti generatif. Berjalan ke arah mikrofil, pintu kandung lembaga. Inti generatif membelah dua inti sperma sampai di mikrofil. Inti vegetatif mati. Satu inti sperma membuahi sel telur embrio. Satu inti sperma lain membuahi inti kandung lembaga endosperma, makanan cadangan bagi embrio. Karena pembuahannya berlangsung 2 kali, maka pembuahan pada angiosperma disebut pembuahan ganda. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah pertambahan untuk tumbuh yang tidak kembali ke ukuran semula. Berkembang adalah perubahan makhluk hidup menuju dewasa. Mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran di dalam tubuh proses metabolisme akan menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh apabila tidak akan mengganggu keseimbangan kimia dalam tubuh. Pada tumbuhan, alat ekspresi pada tumbuhan adalah 1. Lentisel, 2. Stomata. Adaptasi, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Perbedaan, ciri-ciri hewan dan tumbuhan bergerak. Hewan atau manusia bergerak dengan aktif. Tumbuhan bergerak secara pasif. Cara memulai makanan. Hewan atau manusia tidak dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Tumbuhan, hewan atau manusia, tumbuhan hingga batas usia tertentu dan dialami seluruh bagian tubuh. Tumbuhan terus tumbuh sampai mati dialami oleh bagian tertentu seperti ujung batang dan ujung akar. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.